Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Fasyam. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas Matematika SMP fase D bab 5 kesebangunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang hubungan antara sudut. Pada video kali ini kita akan kembali membahas hubungan antara sudut, tetapi kita fokus pada pembahasan latihan soal. Oke, langsung kita masuk pada pembahasan latihan. Di sini ada 3 soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, pada segitiga, jika sudut-sudutnya dijumlahkan, besarnya selalu tetap. Nah, gunakan pengetahuanmu tentang hubungan antara sudut untuk menentukan besarnya jumlah sudut dalam segitiga ini. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC, ya. Kita langsung jawab soalnya ya. Jawab, dari soal ini diketahui jumlah sudut dalam segitiga besarnya akan selalu sama. Nah, ini berlaku untuk seluruh jenis segitiga tanpa kecuali. Apabila ketiga sudutnya dijumlahkan, besarnya akan selalu sama untuk setiap segitiga. Nah, di sini perhatikan ya, pada segitiga ABC ini dimisalkan satu sudutnya ini besarnya adalah alfa, kemudian sudut kedua besarnya adalah beta, dan sudut ketiga belum diketahui di sini. Kita misalkan besarnya adalah gamma, ya. Nah, jika ketiga sudut ini dijumlahkan akan memperoleh suatu sudut yang besarnya belum kita ketahui jumlahnya. Nah, besar sudut ini akan kita cari menggunakan pengetahuan kita tentang hubungan antara sudut. Jadi kita tulis dulu di sini, alfa tambah beta tambah gamma sama dengan berapa. Tadi kita akan gunakan hubungan antara sudut untuk menentukan besar sudut yang diperoleh dari penjumlahan ketiga sudut segitiga. Nah, sehingga di sini bagi kalian yang belum menyimak video penjelasan terkait dengan hubungan antara sudut pada video sebelumnya, bisa menyimak video itu terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi ya. Nah, sedangkan untuk kalian yang sudah menyimak, berarti kita akan kembali menggunakan hubungan ya antara sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Dan ada juga sudut-sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Oke, kita fokus pada segitiga ABC. Nah, untuk menggunakan pengetahuan kita tentang hubungan antar sudut, nah, segitiga ABC ini kita buat sebuah garis bantu terlebih dahulu. Garis yang melalui titik C seperti ini. Garis ini harus sejajar dengan garis AB agar terbentuk 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Misalnya di sini dipotong oleh garis AC atau dipotong oleh garis BC. Nah, di sini perhatikan ya, ini jadi 2 garis sejajar ini ya. Kita fokus pada sudut-sudut yang ada di bagian dalam atau yang ada di antara 2 garis sejajar ini. Berarti sudut-sudut yang kita akan bahas adalah sudut-sudut yang ada di dalam, ya. Maka ini akan ada kaitannya nanti dengan sudut-sudut dalam berseberangan atau sudut-sudut sepihak. Nah, kalau kita melihat di sini ya, ini mengarah ke sudut-sudut yang terbentuk dari sudut-sudut dalam berseberangan. Sehingga kita perlu mengingat kembali bahwa sudut-sudut dalam berseberangan besar sudutnya sama. Nah, kita cek di sini sudut dalamnya, yang di sini ada sudut dengan besar alfa, kemudian beta, ada gamma. Nah, perhatikan garis ini. Di sini ada 2 sudut yang bisa kita munculkan ya. Yang pertama sudut yang ini, dan nanti ada sudut juga di sini. Nah, sudut ini kalau kita lihat ternyata dia dalam berseberangan dengan sudut yang besarnya alfa. Ya, karena ini 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis AC. Nah, karena dia berseberangan dalam, besarnya sama, berarti kalau besarnya sudut ini adalah alfa, maka besar sudut ini juga adalah alfa. Kemudian kita buat lagi sudut yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, sudut ini dengan sudut
yang besarnya beta ini adalah sudut dalam berseberangan ya, karena ini adalah dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis BC. Karena dalam berseberangan artinya sudut ini besarnya sama dengan sudut yang ini. Nah, di sini kan sudut ini besarnya dimisalkan sebagai beta, maka sudut ini pun besarnya adalah beta. Selanjutnya kita fokus pada ketiga sudut ini. Kalau kita lihat ketiga sudut ini digabungkan, ini akan membentuk sudut berpelurus, sudut yang membentuk garis lurus. Apa itu sudut berpelurus? Nah, untuk mengingat kembali ya, sudut berpelurus adalah sudut yang ketika dijumlahkan akan membentuk garis lurus dan besar sudutnya adalah 180 derajat. Artinya kita bisa tuliskan di sini bahwa alfa tambah beta tambah gamma sama dengan, karena berpelurus pasti sama dengan 180 derajat. Jadi kesimpulannya ya, untuk jumlah sudut dalam segitiga yang besarnya akan selalu sama, di mana alfa tambah beta tambah gamma itu adalah 180 derajat. Jadi kita peroleh besar jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pada segitiga DEF diketahui bahwa dua sudut besarnya 55 derajat dan 50 derajat. Tentukan besar sudut ketiga. Nah, di sini perhatikan sudut pertamanya di sini besarnya adalah 55 derajat. Sudut keduanya 50 derajat. Yang ditanya berapa besar sudut ketiga? Kita akan coba jawab ya. Di sini kita misalkan terlebih dahulu ya, besar sudut ketiga itu adalah alfa. Ya, kita misalkan sebagai alfa. Berarti kita akan cari besarnya alfa ini sama dengan berapa. Seperti itu ya. Nah, mengacu pada soal yang pertama tadi bahwa jumlah sudut dalam segitiga besarnya adalah 180 derajat. Artinya, jika kita jumlahkan 55 tambah 50 tambah alfa itu adalah sama dengan 180 derajat. Kita tuliskan di sini ya. 55 tambah 50 tambah alfa itu sama dengan 180 derajat. Kita bisa tambahkan dulu ini. 55 derajat tambah 50 derajat adalah 105 derajat. Kemudian tambah alfa sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, karena yang kita cari adalah nilai dari alfa, maka 105 ini harus kita hilangkan. Caranya, kita kurangi dengan 105. Nah, hanya saja ketika kita munculkan kurang 105 di ruas kiri, maka di ruas kanan juga kita harus munculkan kurang 105. Jadi, ruas kiri, ruas kanan itu batasnya adalah sama dengan. Jadi, kita kurangi ya. 105 kurang 105, 0. 0 tambah alfa tetap alfa sama dengan 180. Kita kurangi juga dengan 105. Sehingga menjadi alfa sama dengan 180 kurang 105. Alfa sama dengan 180 kurang 105 itu menjadi 75 derajat. Jadi kita peroleh besar sudut ketiga adalah 75 derajat. Jadi sudut ini besarnya 75 derajat. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Gambar berikut menunjukkan dua pasang garis sejajar. Salah satu sudut diketahui besarnya. Nah, tentukan besar sudut-sudut yang lain. Kemudian bangun apa yang ditunjukkan oleh segi 4 ABCD, jelaskan. Oke, di sini jadi satu sudut yang diketahui ini besarnya adalah 130 derajat. Jawab. Pertama kita akan tentukan besar sudut-sudut lainnya ya. Nah, kita buat dulu gambar sebagaimana di soal tadi. Yang pertama kita fokus ke sudut yang telah diketahui besarnya ada 130 derajat. Nah, kalau kita lihat sudut ini menghadap ke arah sini ya. Nah, kita bisa munculkan sudut yang menghadap ke arah yang sama ya. Sudut yang ini, sudut ini, dan sudut ini. Ini dia menghadap ke arah yang sama nih. Nah, sebagaimana pembahasan pada video sebelumnya terkait dengan hubungan antar sudut, sudut-sudut yang sehadap menghadap ke arah yang sama itu besarnya sama. Artinya apa? Berarti sudut ini nilainya sama
semua dengan 130. Berarti kita bisa tuliskan di sini ya. Untuk sudut yang ini besarnya 130 ya. Kemudian ini juga 130 derajat, ini juga 130 derajat. Selanjutnya kita akan cek ya sudut yang lainnya ya. Sudut yang di posisi ini. Kalau kita lihat sudut ini ya bertolak belakang dengan sudut yang diketahui nilainya 130 tadi. Ini bertolak belakang ya. Nah, kalau bertolak belakang sesuai dengan hubungan antara sudut ya, sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya juga sama. Nah, karena besarnya sama artinya sudut ini juga nilainya adalah 130 derajat. Berarti di sini nilainya ini 130 derajat. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi ya, sudut yang ini ya, dengan ketiga sudut lainnya, sudut yang ini, sudut ini dengan sudut yang ini ya, ini menghadap ke arah yang sama. Artinya ketiga sudut ini sehadap dengan sudut yang ini, ya kan? Karena sehadap berarti kita kembali lagi bahwa sudut sehadap besar sudutnya sama. Artinya ketiga sudut ini juga besarnya 130 derajat. Berarti kita bisa tuliskan di sini ini besarnya 130 derajat. Kemudian ini juga 130 derajat dan yang ini 130 derajat. Selanjutnya kita akan cek sudut yang berada di samping sudut yang diketahui 130 ini, yang ini ya, sudut yang ini. Dua sudut ini ketika kita gabungkan akan membentuk garis lurus. Artinya dua sudut ini bergabung menjadi sudut-sudut berpelurus. Nah, untuk sudut-sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat. 130 ini ditambah berapa yang hasilnya 180? Jelas ditambah 50. Berarti kita ketahui bahwa sudut ini ya, sudut ini besarnya adalah 50 derajat. Kemudian, nah sudut ini kan menghadap ke arah sana ya. Nah, kalau kita perhatikan ada tiga sudut lainnya yang menghadap ke arah yang sama dengan sudut ini. Artinya ketiga sudut ini sehadap dengan sudut yang ini, ya kan? Nah, sedangkan sudut sehadap tadi adalah sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Karena besar sudutnya sama artinya kalau di sini 50 derajat berarti pasti ini 50 derajat, ini 50 derajat dan ini 50 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan di sini besar sudut ini adalah 50 derajat, ini 50 derajat dan yang ini juga 50 derajat. Selanjutnya kita coba cek sudut yang ini, kita cek. Nah, perhatikan sudut ini kalau kita gabungkan dengan sudut yang ini akan membentuk kembali sudut berpelurus, sudut-sudut berpelurus. Nah, artinya kita mengingat kembali sudut berpelurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Artinya kalau sudut-sudutnya dijumlahkan besarnya 180 derajat. Berarti kalau di sini besarnya 130 ya kan, pasti di sini besarnya adalah 50 karena 130 tambah 50 adalah 180 derajat. Jadi dapat kita tuliskan besar sudut ini adalah 50 derajat. Selanjutnya perhatikan ya. Untuk sudut ini menghadap ke arah ini ya. Ternyata ada tiga sudut lainnya menghadap ke arah yang sama juga. Kalau kita cek ini ada ketiga sudut ini dan dia menghadap ke arah yang sama. Artinya ketiga sudut ini sehadap dengan sudut yang ini. Nah, perlu diingat kembali untuk sudut-sudut yang sehadap besar sudutnya sama. Berarti kalau di sini 50 derajat, pasti juga di sini 50, di sini 50 dan di sini juga 50 derajat. Jadi kita bisa tuliskan di sini besar sudut ini adalah 50 derajat, ini 50 derajat dan yang ini juga 50 derajat. Nah, di sini untuk yang bagian A kita sudah peroleh semua besar sudut-sudut lainnya. Selanjutnya bagian B ya. Nah, bangun apa yang ditunjukkan oleh segi 4 ABCD? Segi 4 yang dimaksud ini ya, segi 4 ABCD. Kalau kita keluarkan bangun ini, bangunnya adalah seperti ini ya. Bangun ABCD dan bangun ini adalah bangun berbentuk jajar genjang.
Oke, demikian pembahasan soal hubungan antara sudut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.